Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kasus konseling yang berjudul Karir Bebas dan Ekspektasi Orang Tua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Made Meira Anjani dengan NIM 32 dan rekan saya Ninyoman Sartini Dewi dengan NIM 31. Baik, yang pertama itu ada deskripsi kasus. Di sekitar lingkungan saya ada seseorang bernama si A, seorang lulusan S1 pariwisata yang menolak untuk bekerja sesuai jurusannya atau menjadi PNS seperti harapan orang tuanya. Si A lebih memilih bekerja secara bebas atau kerja serabutan sesuai hobinya karena merasa tidak nyaman diatur oleh institusi atau lembaga resmi. Meskipun orang tuanya sudah berkali-kali membujuk dan memberi saran demi masa depan yang lebih stabil, ia tetap bersikuku dengan pilihannya. Hal ini kadang menyebabkan pertengkaran kecil dalam keluarga, meskipun orang tua tetap sabar dan pada akhirnya pasrah dengan pilihan anaknya sendiri. Situasi ini memunculkan ketegangan emosional, terutama saat komunikasi antar si A dan keluarganya tidak berjalan harmonis. Pertengkaran kecil sering terjadi meskipun tidak sampai menimbulkan konflik. Dalam kondisi seperti itu, orang tua si A mencoba untuk tetap bersikap sabar dan perlahan mulai menerima bahwa anaknya mereka memiliki jalan hidup yang berbeda, meski masih menyimpan rasa khawatir. Mereka mulai memahami jalan hidup pendidikan yang telah diberikan kepada si A adalah bekal yang membantunya beradaptasi dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Baik, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, masalah utama. Yang pertama itu perbedaan yang pertama ketidaksesuaian antara harapan orang tua untuk menjadi PNS atau bekerja sesuai jurusan dengan pilihan karir anak, yaitu kerja serabutan sesuai hobi, yang menimbulkan konflik dan kekhawatiran dalam keluarga. Yang kedua, ada ciri-ciri masalahnya. Yang pertama, si A menolak bekerja sebagai PNS atau di instansi formal. Yang kedua, si A cenderung lebih nyaman bekerja sendiri atau serabutan tanpa ikatan institusi. Yang ketiga, kurangnya minat untuk mengejar karir sesuai dengan latar belakang pendidikannya yaitu pariwisata. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang efektif dengan orang tua mengenai perencanaan masa depan. Dan yang terakhir, sering terjadi pertengkaran kecil ketika membahas pilihan karir. Selanjutnya ada penyebab masalahnya. Yang pertama dari internal, yaitu kebutuhan kuat akan kebebasan dan otonomi dalam bekerja. Yang pertama ada ketidaksukaan terhadap sistem kerja yang kaku dan birokratis. Yang kedua ada ketertarikan terhadap pekerjaan yang berbasis hobi dan tidak terstruktur. Dan yang ketiga, kurangnya motivasi untuk mengikuti jalur karir formal. Yang kedua, dari masalah eksternal, yaitu lingkungan dan keluarga. Yang pertama, tekanan dari orang tua untuk mengikuti karir PNS demi masa depan yang aman. Yang kedua, perbedaan nilai antara generasi tradisional dan modern. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan fasilitas dalam menyalurkan minat karir alternatif. Baik, yang ketiga, selanjutnya ada perubahan perilaku. Yang pertama, si A menjadi lebih tertutup dan defensif saat membahas pekerjaan. Yang kedua, menolak saran atau ajakan dari orang tua yang berkaitan dengan pekerjaan formal. Yang ketiga, lebih sering melakukan pekerjaan yang tidak tetap atau freelance atau serabutan. Yang keempat, menghindari pembicaraan yang berkaitan dengan masa depan karir jangka panjang. Dan yang terakhir, menunjukkan kecenderungan lebih independen namun kurang stabil secara finansial. Selanjutnya ada dampak masalahnya. Yang pertama bagi si A, yaitu tidak memiliki arah karir yang jelas dan stabil. Yang kedua,
berisiko mengalami kesulitan ekonomi dalam jangka panjang. Bagi orang tuanya, yaitu rasa kecewa, cemas, dan khawatir terhadap masa depan anak. Yang kedua, ketegangan emosional dan rasa gagal dalam mendampingi pendidikan anak. Dan bagi hubungan keluarganya, yaitu muncul konflik komunikasi antar generasi. Yang kedua, ketegangan dalam relasi orang tua dan anak. Yang ketiga, meningkatkan jarak emosional karena perbedaan prinsip. Baik, selanjutnya ada analisis teori psikologi. Yang pertama, teori determinan, yaitu fokus utama teori. Self-determination teori atau SDT menekankan bahwa setiap individu memiliki tiga hubungan psikologi dasar. Yang pertama, autonomi, yaitu kebutuhan untuk mengontrol hidup sendiri. Yang kedua, compliance, yaitu merasa mampu dan berdaya. Yang ketiga, related relatedness, yaitu terhubung secara sosial dengan orang lain. Hubungannya dengan kasus yaitu yang pertama, si A merasa tidak anot otonom jika bekerja sebagai PNS karena sistem yang kaku dan tidak terikat. Yang kedua ada si A cari kompetensi melalui bidang yang ia sukai meskipun tidak sesuai jalur formal. Yang ketiga, ketegangan dengan orang tua menunjukkan konflik dan pemenuhan kebutuhan relatedness atau hubungan sosial. Maknanya yaitu si A lebih termotivasi oleh motivasi intrinsik yaitu minat, hobi, dan rasa bebas dibandingkan motivasi ekstrinsik status PNS, tekanan sosial, keinginan orang tua. Pilihannya didorong oleh kebutuhan untuk hidup dan nilai-nilai pribadinya, bukan sekadar harapan sosial. Yang kedua ada teori perkembangan psikososial, tahap tahap yang relevan, tahap identitas versus kebingungan. Umumnya dapat dialami oleh remaja akhir hingga remaja awal. Hubungannya dengan kasus yaitu si A meras si A sedang mencari identitas dirinya sendiri dan belum ingin terikat pada peran sosial yang diharapkan oleh keluarga atau masyarakat. Yang ketiga ada teori kepribadian humanistik. Konsep utamanya yaitu konsep diri dan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu setiap orang terdorong untuk menjadi dirinya sendiri asalkan mendapat penerimaan tanpa syarat dari lingkungan. Hubungannya dengan kasus yaitu si A menolak menjadi PNS karena merasa itu bukan diri sejatinya. Dan ia ingin mengaktualisasikan dirinya melalui pekerjaan yang bebas sesuai dengan minat dan bakatnya pribadi. Selanjutnya, orang tuanya terlalu menekan dia bisa menghambat proses aktualisasi ini dan menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Yang terakhir ada teori kebutuhan Maslow. Ada piramida kebutuhan. Yang pertama, psikologis, yang kedua, keamanan, yang ketiga, sosial, yang keempat, penghargaan, yang kelima, aktualisasi diri. Hubungannya dengan kasus yaitu orang tua fokus pada kebutuhan tingkat bawah, keamanan, finansial, dan stabilitas kerja. Kesimpulan dari teori ini yaitu kasus A dapat dijelaskan sebagai proses pencarian identitas dan kebebasan dalam aktualisasi diri yang terjadi secara alami dalam perkembangan manusia. Namun, hal ini bertentangan dengan norma sosial dan harapan keluarga, sehingga menimbulkan konflik. Dari sisi psikologis, pendekatan humanistik dan perkembangan diri lebih tepat digunakan dalam merancang strategi konseling untuk membantu si A menemukan jalan tengah yang sehat untuk pribadinya dalam tuntunan sosial dan yang lainnya. Baik, selanjutnya ada strategi konseling. Yang pertama ada tujuan, yaitu memahami potensi dan minat A. Yang kedua, yang pertama tujuan dari sesi konseling. Tujuan dari proses konseling ini yaitu yang pertama, membantu A mengenali dan memahami potensi serta minat karirnya secara
realistis. Yang kedua ada pendekatan sesi konseling. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan humanistik yang berfokus pada penerimaan tanpa syarat dan penghargaan terhadap pilihan kalian. Yang kedua ada pendekatan realis yaitu menekankan tanggung jawab pribadi, membantu kalian mengevaluasi apakah pilihan mereka membawa manfaat jangka panjang. Yang ketiga ada counseling karir, yaitu memberikan pandangan realistis dan eksploratif tentang pilihan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi pasar kerja, dan membantu dalam mengembangkan rencana karir dalam jangka panjang maupun pendek. Selanjutnya ada teknik sesi konseling. Beberapa teknik yang digunakan dalam proses konseling ini, yang pertama ada active listening, yang kedua ada scroll question atau mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengistimulasi pemikiran kritis dan kesadaran diri. Yang ketiga ada peta karir, yaitu mengajak klien untuk menggambarkan atau memvisualisasikan jalur hidup dan pekerjaan ideal yang diinginkan, serta menuliskan kelebihan dan risiko. Yang keempat ada simulasi interaksi, yaitu mengasah keterampilan komunikasi dengan orang tua melalui simulasi percakapan. Dan yang terakhir ada evaluasi sesi konseling. Yang pertama ada formatif atau refleksi tiap sesi. Si A lebih terbuka dan aktif. Yang kedua ada sumatif, yaitu ada rencana karir komunikasi membaik. Yang ketiga, yang terakhir ada follow up, yaitu pemantauan pekerjaan dan hubungan keluarga. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.